Selamat pagi Miss Yeni. Halo, selamat pagi Miss Lia. Apa kabar nih? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Puji Tuhan, baik Miss Lia. Sibuk dengan kantin kejujuran ya Miss ya? Iya, ini lagi belajar ini anak-anak ini melatih kejujuran dalam belanja. Oh, dalam belanja ya Yes, ini ya. betul. Makanya repot sekali Miss Yeni ya kira-kira ini. Betul sekali. Gimana Miss Lia? Hari ini kan Miss Yeni kemarin katanya mau ketemu dengan saya. Iya Nah, Miss. setelah kemarin saya juga supervisi di kelasnya Miss Yeni tentang Iya, pembelajaran betul. bahasa Indonesia. Iya. Nah, hari ini kita ketemu ya Miss ya. Iya, Untuk gimana, Miss? membicarakan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Iya. kalau Miss Yani ini kita bertemu ini menurut Miss Yani ini apa tujuannya hari ini? Iya, saya tuh ingin sharing tentang pelajaran bahasa Indonesia yang berhubungan dengan tema seni kriya Indonesia, Miss. Seni kriya ya Miss Ya, ya? seni kriya. Jadi anak-anak itu diminta untuk membuat seni kriya tapi dari batu. Oh. Dan itu akan diintegrasikan dengan pelajaran IT sama pelajaran art, Miss. Oh, kayaknya menarik ya dengan IT. Bagus dan, itu soalnya, Miss. dengan art. Kemarin ketika saya masuk itu anak-anak rasanya masih wow gitu Iya. ya. Mereka tuh ingin tahunya besar ya Miss Iya, Yani ya. iya, betul. Kalau yang Miss Yani lakukan kemarin itu sebenarnya ukuran keberhasilannya tuh apa sih sebenarnya? Setelah Anda mengajar itu tuh ukuran keberhasilannya apa Miss? Lebih ke arah ini ya, untuk melihat kemampuan mereka, khususnya misalnya menulis presentasi nantinya. Oke. Ketika mereka berhasil membuat seni kriya itu, mereka bisa mempresentasikan di dalam kelas. Karena itu kan related juga dengan pelajaran tentang jenis paragraf yang kita sudah pelajari sebelumnya, iya. Miss. Jadi itu berkesinambungan. Jadi dari ketika belajar jenis paragraf, terus kemudian memandu mereka untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dan nanti mereka targetnya tuh harus bisa presentasi. Oh begitu ya Miss. Yes. Ini berarti sama ya dengan tujuan pembelajarannya Iya. kemarin ya? Ya, Yang sama saya dengan yang kita observe sudah itu diskusi ya. apa Miss kira-kira yang kemarin Miss? Oh, untuk mengidentifikasi jenis-jenis paragraf, terus kemudian mencatat informasi lewat panduan pertanyaan dalam penelitian sederhana, dan yang terakhir mereka mampu menulis presentasi visual menggunakan jenis paragraf gitu. Oke. Nah, sekarang kalau ini luar biasa ya, tujuan pembelajarannya bagus loh ini sebenarnya. Nah, kalau saya tanyakan ini dari skala 1 sampai 10 kemarin ketika saya melakukan supervisi akademik ini. Kemudian saya juga observasi kelas Miss Yeni ya. Nilainya berapa nih Miss? Dari 1 sampai 10 nih ketika Anda menyampaikan tujuan pembelajaran itu tuh gimana Miss? Dari Nilainya 1 kira-kira berapa sampai Miss? 10, 8 Miss. 8. 8 Bisakah itu, diterangkan? ya, jadi 8 itu ya dengan kenapa saya kasihkan 8, ada kendala-kendala dan ada yang berhasilnya Miss. Jadi 8 itu karena anak-anak ini sudah kelas 4, jadi pemahaman mereka untuk bahasa Indonesia lebih mudah gitu kan. Jadi memahami instruksi juga lebih gampang. Nah, yang jadi kendala itu adalah mungkin pemahaman dari kata-kata secara bahasa Indonesia itu mereka masih sulit gitu dalam menerapkan ke kalimat, itu yang masih mereka masih punya kendala di situ dan masih perlu latihan lagi Miss Lia. Gitu sih, makanya saya kasih poinnya 8. Mudah-mudahan naik ya nanti ya setelah ini. Semoga setelah itu setelah ya. di coaching Miss Lia naik ya. Nah, kalau saya tanya ini kemarin ketika saya amati kemarin strategi pembelajaran itu yang diterapkan apa ya Miss yang kemarin Miss ya? Tentunya kan saya pakai panduan dari lesson plan, ya, kemudian nanti biasa karena proses pembelajaran itu saya per individu Miss. Jadi setelah saya menjelaskan di depan umum, di depan kelas, kemudian saya masuk ke per individu. Jadi mereka akan saya minta untuk mencoba menulis, kemudian kita diskusi bersama. Nah, itu cukup menolong karena menjembatani saya untuk tahu kemampuan anak-anak sih. Dengan saya punya waktu yang cukup banyak juga ya, 1 minggu bisa 4 kali pertemuan dengan mereka, jadi punya waktu untuk bisa diskusi panjang dengan mereka gitu. Oke, ini sudah luar biasa loh Miss Wow, coachingnya Miss Lia soalnya ya. Nah, kekuatan untuk mencapai tujuan itu tuh sebenarnya apa nih Miss Yani? Ya kan, setelah Anda melakukan pendekatan dengan anak-anak, kemudian sebenarnya Miss Yani ini kalau untuk melakukan sebuah pembelajaran bahasa Indonesia ini, dengan tentang seni kriya Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan itu tuh sebenarnya kekuatannya apa Miss? Strategi, terus kemudian kita kan pakai problem based learning yang kita sudah pelajari ya selama ini.
Terus kemudian yaitu pendekatan ke anak-anak, tahu kekuatan kelemahan mereka gitu. Itu satu kekuatan buat saya juga untuk bisa menolong mereka mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan gitu di kelas. Oke, bagus ya. Saya tentang problem based learning ya dari segi Yes. Kriya, Betul. dari Yogyakarta ya kemarin Betul, saya ya, amati, kemarin terus boleh jelaskan, kemudian betul. Miss Yani kemudian menggabungkan anak-anak terus kemudian untuk ke seni Kriya Ke seni batu dari perak Bagus ya. masuk ke batu, betul. Nah, kira-kira nih ada hambatan dan gangguan nggak nih selama proses Miss Yani mengajar nih selama beberapa kali untuk meraih tujuan tersebut, Miss? Oh, yang pasti hambatannya sih ke arah ke pemahaman bahasa Indonesia ya. Maksudnya ada kata-kata yang mungkin anak-anak kesulitan untuk memahami artinya gitu. Jadi itu yang seringkali membuat kadang-kadang agak molor waktunya gitu kan dari apa yang ingin kita capai. Terus kemudian apa ya? Ya paling kendalanya banyak kan di situ sih, Miss. Ini Lebih ke tentang kata-kata itu kenapa ya, Miss, pemahaman kata-kata? Apakah kosakata. karena mereka menggunakan bahasa Inggris bisa atau jadi, Miss, karena because di they rumah- always speak English all the time gitu ya, Miss ya? ya di rumah juga mungkin tidak Jadi difasilitasi vokabularinya ya. kurang gitu Benar. kosakatanya ya. Ya, kendala itu yang menghalangi sih. Jadi akhirnya kadang-kadang agak harus di-review ulang itu maksudnya Berkali-kali apa. review ini maksudnya apa gitu ya, Ya, Miss betul. ya? Oke. Nah, Betul sekali, Miss. kalau anak-anak ini terus kurang ini nih dalam mengerti kosakatanya sangat minim sekali, kira-kira solusi yang terbaik kalau menurut Miss Yani gimana nih, Miss? Ya harus banyak latihan sih. Ya mungkin saya ketika belajar bahasa Indonesia ini akhirnya saya harus belajar sabar ya. Sabar level dewa. sabar ya. Sabar itu level Iya. dewa. Jadi sabar untuk melatih mereka untuk memahami apa yang menjadi kendala mereka, kesulitan mereka gitu. Itu sih salah satu solusi yang bisa saya latihan, banyak Iya. latihan. Kalau sudah solusinya seperti itu, kira-kira rencana ke depan untuk mencapai tujuan itu kira-kira bagaimana? Apa nih yang akan Miss Yani prioritaskan dahulu supaya anak-anak ini bisa untuk memahami bahasa Indonesia ini dengan lebih baik, Miss? Rencana ke depan ya karena sebetulnya baiknya tuh kelas 4 itu kan sebenarnya ketika kita kasih instruksi mereka sudah paham tanpa kita detail-detailkan tuh harusnya sih ya ekspektasinya begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini jadi memang mau nggak mau saya harus beri waktu, misalnya memberi waktu ke mereka kapan mereka butuh ketemu saya, harus spend time sama mereka supaya kita bisa tahu dan kemudian saling evaluasi gitu dengan anak-anak. Apa sih yang misalnya kamu kurangnya di mana? Oh, Miss, aku perlu ditolong dalam hal ini. Ada umpan balik gitu loh, Miss. Ya, dengan mereka. Jadi supaya mereka bisa improve, Miss Lia, dalam pembelajaran bahasa Indonesianya. Karena kalau nggak gitu, mereka akan stuck dengan kelemahan mereka terus di situ. Iya, saya kok lebih itu ya dengan umpan balik kepada anak-anak. Iya. Dengan evaluasi ya, mungkin ditanyakan anak satu-satu ya, Miss Yani ya. Betul. Supaya mereka bisa mengerti tentang kosakatanya yang akan Miss Yani ajarkan gitu ya, Miss ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang prioritasnya dengan mengerti itu ketika dalam pembelajaran, strateginya ini mulai mau dilakukan kapan ini, Miss? Kira-kira dengan memberi seperti itu, Miss, kira-kira strateginya? Ya, karena kan saya tuh harus kayak seperti ini, saya coaching sama Miss Lia, terus kemudian saya harus diskusi juga sama koordinator saya. Gitu. Koordinatornya sekarang siapa, Miss? Dengan Miss Citra, Miss Lia. Terus kemudian mungkin kalau memang bisa dengan kepala sekolah, dengan Miss Ivo, supaya itu bisa memberi feedback atau masukan juga buat saya dalam mendampingi dan menolong anak-anak khususnya untuk mencapai pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia ini. Jadi yang pasti koordinasi dan mungkin dengan teman-teman rekan sekerja saya, satu partner dengan gitu rekan ya. Sekerja ya. Iya. Nah, ini berarti nanti tolong ya, Miss ya, jangka waktunya ini kira-kira kapan nih untuk mencapai rencana aksinya itu, komitmennya ini kapan ini, Miss Yani, untuk dilakukan ketemu sama Miss Citra ya, Miss Citra, kepala sekolah untuk membahas, kemudian dengan mungkin rekan-rekan. karena kelas paralel ditanyakan dulu kepada teman-teman yang lain nih. Ya, betul. Apakah juga mengalami kesulitan yang sama atau tidak dalam pembelajaran kemarin bahasa Indonesia? Benar. Nah,
kapan ini Miss? Kira-kira nih mau dieksekusi kapan gitu? Dibicarakan dengan rekan-rekan yang lain. 1 minggu ini kali ya, saya usahakan dalam 1 minggu ini saya koordinasi dengan Miss Citra, dengan teman-teman, kita diskusi apa yang menjadi kendala di kelas mereka, mungkin supaya saya juga tahu ya, bisa memberi umpan balik satu dengan yang lain gitu. Dalam 1 minggu inilah mudah-mudahan Miss Lia. Oke, nanti kalau sudah melibatkan semuanya Miss, ini tentang kira-kira kapan ya kita nanti akan bertemu kembali kalau sudah Miss Lia, Miss Yani bicara sama teman-teman yang lain, mending kita perlu follow up kembali. Iya, pasti, jangan khawatir Miss Lia, pasti saya akan cari dirimu. Nah, kalau sudah ditanyakan dengan teman-teman yang lain, apakah mereka juga punya masalah yang sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya seni kriya yang kemarin, bagaimana kosakata mereka dan pemahaman mereka dalam bahasa Indonesia, kira-kira kapan nih ketemu saya lagi Miss Yani? Setelah 1 minggu ini, dalam 1 minggu berarti hari apa Miss? Hari ini tuh hari Senin, Miss. Ini hari Senin, apa Senin depan atau Selasa depan gitu ya? Oke, kita tetap ketemu jam 10 ya, Miss ya? Iya, jam 10. Kayaknya waktu besok ya. Senin atau Selasa ya. Oke, jam 10-an ya. gitu ya. Nanti saya tunggu kembali, Miss Yani, setelah Anda berbicara dengan atasan, dengan rekan kerja tentang pembelajaran bahasa Indonesia seni kriya ini. Ya, Miss. Saya tunggu sekali ya. Oh iya, jangan khawatir. Silahkan dilakukan. Iya. Tentang kosakata dan pemahaman anak-anak Indonesian ya. Siap. Terima kasih loh Miss Yani buat waktunya. Sama-sama Miss Lia. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih juga sudah mau coaching saya. Thank you.